Sebelum lanjut ke video guys ya, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua atas dukungan kalian selama ini guys ya. Maaf ya kalau saya tidak bisa sebut satu persatu nama-nama kalian. Yang jelas dukungan kalian semua itu luar biasa, karena tanpa kalian kami ini bukan apa-apa guys ya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat dukungannya, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya, keluarga juga semua juga dalam keadaan sehat, dan semua apa yang menjadi rencana kita, aktivitas kita semuanya berjalan lancar, dan pastinya kita selalu dilimpahkan berkat rezeki dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini guys saya ingin mereaksi satu video milik dari Trend Publica ya guys. Di sini Trend Publica kali ini membahas tentang kenapa orang Malaysia ini tertinggal jauh dari Indonesia. Jadi supaya tidak berlama-lama guys ya, langsung saja kita tonton videonya. Kami semula mengira bahwa kaum Melayu Malaysia sudah berpikiran maju dan rasional. Anggapan ini muncul karena Malaysia relatif lebih maju dibanding Indonesia, terutama dari pembangunan fisik dan layanan publik. Tapi ternyata anggapan itu keliru besar. Di balik gedung-gedung yang megah di Malaysia, ternyata sebagian kaum Melayu Malaysia masih berpikiran primitif. Jadi tidak sinkron atau tidak selaras dengan kemajuan ekonominya. Hal itu berbeda dengan Singapura misalnya. Negara Singapura maju secara fisik, dan cara berpikir rakyatnya pun amat waras dan rasional. Lalu, kenapa sebagian kaum Melayu Malaysia tertinggal dalam urusan pola pikir? Kami menduga hal ini disebabkan oleh konsep negara Malaysia yang masih feodal, yakni mempertahankan sultan-sultan yang kurang berguna. Selain itu, Malaysia juga punya konsep keistimewaan Melayu, yang menyebabkan orang Melayu jadi sombong, dan malas berpikir. Merasa paling istimewa. Konsep lain yang mungkin menyebabkan sebagian orang Melayu Malaysia kurang rasional adalah konsep Melayu Islam. Hal ini jelas sekali terlihat dalam perilaku politik kaum Melayu di Malaysia. Sebagian besar partai-partai di sana pun menggunakan Melayu Islam sebagai ideologi atau basis pemilih. Hal ini menyebabkan cara berpikir Melayu Malaysia diracuni oleh propaganda Melayu Islam. Kalau kita lihat kan memang Malaysia ini kan seperti itu, mengatakan bahwa Malaysia ini Melayu paling istimewa di dunia. Ini di dunia guys ya, bukan hanya di kawasan kita aja di Asia Tenggara ini. Mereka merasa kaum mereka tuh paling hebat. Karena semua suku disebut Melayu. Orang Arab dan India pun disebut Melayu. Jadi, sebenarnya konsep Melayu palsu. Nah, konsep Melayu Islam lebih aneh lagi karena agama digabungkan dengan sentimen kesukuan atau ras. Jadi semua konsep bernegara yang kuno dan aneh itulah yang membelenggu kaum Melayu Malaysia. Apalagi hal itu dimasukkan dalam konstitusi, termasuk konsep yang feodal tadi. Jadi konsep negara Malaysia sebetulnya amat primitif dan terbelakang. Ya, betul. Kelihatannya saja parlemen Malaysia heboh. Tapi para politikus sebetulnya tak berani mengubah hal-hal yang mendasar, termasuk mengubah politik perkauman dan feodalisme. Sebaliknya konsep negara Indonesia amat modern, karena Indonesia merupakan negara republik, berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, betul. Indonesia juga menganut persamaan hak. Jadi, dari konsep negara, Indonesia jauh lebih maju, modern, dan rasional. Bahwa sebagian rakyat Indonesia masih ada yang berpikiran kurang rasional, itu soal lain. Ya. Hal ini juga menyangkut tingkat pendidikannya. Itu bagian kecil saja itu. Konsep negara Malaysia yang amat kuno itulah yang mempengaruhi pola pikir profesor mereka, terutama profesor Melayu, hingga generasi muda Melayu Malaysia. Konsep bernegara Malaysia bukan hanya primitif, feodal, tapi juga rasis. Itulah yang menyebabkan pola pikir kaum Melayu Malaysia amat aneh jika membahas masalah asal-usul kaum Melayu Malaysia, membahas sejarah, dan bahasa Melayu. Marilah kita lihat satu persatu. Kita mulai dari asal-usul Melayu dan manusia di Nusantara. Orang Indonesia yang berpikiran waras akan mudah sekali memahami hasil temuan para ilmuwan mengenai sejarah migrasi manusia ke Nusantara. Ada 4 gelombang migrasi ke Nusantara. Yakni yang pertama dari Afrika sekitar 50.000 tahun yang lalu. Kedua, dari Asia daratan yang berbahasa Austroasiatik. Lalu gelombang ketiga dari Taiwan yang berbahasa Austronesia. Dan terakhir, migrasi di era sejarah, misalnya dari India dan Arab.
Dari 4 gelombang migrasi itulah akhirnya membentuk suku-suku atau manusia Nusantara seperti sekarang. Temuan ilmuwan itu sulit dibantah karena semua dibuktikan dari berbagai aspek, mulai dari bahasa, budaya, hingga DNA. Ya. Pengaruh Austronesia memang amat besar di Nusantara, hal itu juga terlihat dari DNA suku-suku di Nusantara. Tapi intinya adalah manusia Nusantara memiliki DNA campuran dari berbagai bangsa. Dan hal itu seharusnya diterima dengan lapang dada. Iyalah, kalau kita kan terima. DNA suku-suku di Nusantara ada kesamaannya, tapi juga ada perbedaannya. DNA suku Melayu jelas beda dengan Jawa atau Dayak. Ya. Tapi oleh kaum Melayu Malaysia, asal-usul mereka dibuat tidak jelas, membingungkan dan berbelit-belit. Dan seolah-olah semua dianggap Melayu. Padahal sebagian besar kaum Melayu Malaysia sebetulnya adalah keturunan suku-suku yang berbeda di wilayah Indonesia. Ya. Kaum Melayu murni di Malaysia pun dari Sumatera. Sebab, jalur penyebaran Austronesia memang lewat Filipina. Mungkinkah bangsa Austronesia berasal dari Nusantara sendiri? Semuanya serba mungkin, asal ada buktinya dan bukan mengarang bebas atau mendongeng. Hanya saja, sejauh ini yang paling masuk akal dan ada buktinya adalah orang Austronesia itu berasal dari Taiwan. Karena peradaban pertanian mereka memang lebih tua. Sisa-sisa suku asli Austronesia pun masih ada di Taiwan. Jadi, teori migrasi dari Taiwan tersebut sebenarnya sulit dibantah. Kenapa kaum Melayu Malaysia mengaburkan temuan ilmiah yang sudah gamblang itu? Tujuannya adalah semata agar kaum Melayu tetap dianggap hebat dan istimewa. Makanya, kaum Melayu Malaysia lebih suka dikatakan sebagai keturunan Nabi Ibrahim, walau hanya dongeng. Kalau dikatakan berasal dari Taiwan, mereka mungkin malu karena akan sama saja dengan kaum Cina di Malaysia sekarang. Untunglah, sebagian besar orang Indonesia bersikap lebih terbuka, dan tidak terlalu masalah berasal dari mana. Tidak ada masalah juga jika suku-suku di Nusantara mempunyai genetik campuran. Justru suku atau orang dengan genetik campuran biasanya malah lebih unggul ketimbang yang asli. Ya, betul. Buktinya suku Austronesia yang asli di Taiwan justru kurang berkembang. Adapun bangsa Austronesia yang berbaur dengan bangsa lain di Nusantara, termasuk dengan bangsa Austroasiatik malah lebih unggul. Indonesia memang ya nggak mempermasalahkan kita dari mana asal mana. Iya kan? Kenapa rupanya? Toh sekarang kita menjadi Indonesia kok. Toh kita sekarang menjadi suku-suku yang berbeda toh. Tapi kita bisa bersatu, ya kan? Kita nggak mengatakan kita paling istimewa di antara kita, sama semua. Saya misalnya Batak, terus suku saya paling istimewa. Ya nggak bisa, nggak kayak gitu. Kita sama semua, sama rata. Semua istimewa. Tidak ada kamu yang paling rendah, kamu apa enggak. Semua suku di Indonesia itu suku yang paling istimewa. Tak terkecuali. Kalau mereka kan hanya Melayu, yang lainnya di bawah dia semua. Apa kayak gitu? Semua suku di Indonesia adalah hasil pembauran, termasuk pembauran dengan Negrito yang dulu datang dari Afrika. Memahami asal-usul secara rasional, jauh lebih baik ketimbang sibuk menelusuri keturunan hingga zaman Nabi yang sulit dibuktikan secara genetika. Saya keturunan Nabi Adam. Kaum Melayu Malaysia terkesan merendahkan kaum Bangladesh di sana. Padahal, genetika orang Bangla pun bagus. Mungkin pemuda Melayu tidak tahu bahwa sesungguhnya Ariel Noah berdarah Bangladesh. Jadi wajar jika gadis Melayu suka Bangla. Yang kedua, orang Melayu Malaysia juga tampak bingung mengenai sejarah negaranya sendiri. Mereka bahkan bingung, apakah British itu penjajah atau pahlawan. Karena sejarah Malaysia memang masih amburadul, karena merujuk pada literatur British. Selain itu, kaum Melayu Malaysia memilih untuk mempertahankan sultan-sultan mereka. Padahal, sultan-sultan itu jelas pemuja penjajah. Sejarah Malaysia yang kacau ini sudah sering kita bahas. Selanjutnya yang ketiga adalah mengenai bahasa Melayu. Ini pun sudah sering kita bahas. Kaum Melayu Malaysia jelas meminjam bahasa Melayu dari Sumatera. Sebagian besar mereka pun berasal dari wilayah Indonesia. Betul. Tapi mereka sok paling Melayu. Kaum Melayu Malaysia juga kurang menghargai bahasa Indonesia yang dikembangkan dari bahasa Melayu. Dengan kata lain, kaum Melayu Malaysia juga kurang menghargai bangsa dan negara Indonesia. Kaum Melayu Malaysia terkesan mau enaknya sendiri. Mereka gagal memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia, tapi mereka ingin melabeli bahasa Indonesia dengan sebutan Melayu.
Mereka juga selalu mengatakan jumlah penutur bahasa Melayu mencapai 300 juta. Padahal, jumlah penduduk Malaysia pun hanya sekitar 30 juta. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa mengembangkan bahasa Melayu Malaysia, jika menghitung jumlah penutur bahasa Melayu pun tidak bisa? Saya setuju nih yang dibilang abang ini tadi. Sebenarnya profesor-profesor ini, orang-orang Malaysia ini, kebanyakan tidak menghargai apa yang dilakukan orang Indonesia. Terutama tentang bahasa. Dibentuk untuk bisa menyatukan semua orang di Indonesia, semua suku. Bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu itu sudah beda banget. Mereka nggak menghargai kan. Mau dihilangkan bahasa Indonesia, bahkan bilang ada profesor bilang bahasa Indonesia tidak ada. Kan kurang ajar sebenarnya orang-orang seperti ini. Malas untuk menciptakan bahasa Melayu mereka, untuk mengembangkan bahasa mereka. Mereka malas. Iri dengan besarnya bahasa Indonesia. Bahasa Melayu Malaysia, jika yang mereka hitung sebenarnya jumlah penutur bahasa Indonesia. Sikap kaum Melayu Malaysia yang seperti itu amat memalukan sekaligus menyedihkan. Ya. Mereka seperti tidak punya harga diri dan integritas. Ya, memang nggak punya Mereka harga juga lah. tidak bisa menghargai karya bangsa Indonesia. Kaum Melayu Malaysia tidak bisa menghargai jerih payah bangsa Indonesia yang berpuluh tahun mengembangkan bahasa Indonesia. Menghadapi sikap kaum Melayu Malaysia seperti itu, wajarlah banyak orang Indonesia yang marah. Ya. Kaum Melayu Malaysia sering mengatakan serumpan-serumpun, tapi di sisi lain malah sering menghina orang Indonesia. Kaum Melayu Malaysia mengembangkan konsep alam Melayu, Mahawangsa Melayu dan sebagainya, tapi di masa lalu mereka justru mengkhianati Nusantara. Ketika Nusantara kompak mengusir penjajah, kaum Melayu malah berlindung pada British. Pengkhianat Nusantara. Jadi sikap kaum Melayu Malaysia amat tidak konsisten dan membingungkan. Kaum Melayu mengaku mengibarkan bendera Islam, tapi di sisi lain juga membiarkan kasino sebagai sumber pendapatan Malaysia. Itu sebabnya, kami akan selalu bersikap kritis terhadap konsep dan propaganda yang berasal dari Melayu Malaysia. Jadi seperti itu ya guys ya. Kita bisa nilai sendiri seperti apa kualitas orang-orang Malaysia ini. Ya. Dan seperti apa nih menurut pendapat kalian guys? Kasih komentar guys ya. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan dibagikan guys ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.